Bye. Halo guys. Selamat apa nih? Sore menuju malam. Ketemu lagi dengan kita di Mau Full. Oke. Apa kabarnya, Bro? Apa kabar, Bro? Ini kayaknya makin cerah apa habis Ya, ngaji apa habis Amin. apa habis Pak? Janganlah kita tinggalkan. Jangan. Kecuali nggak ketawa. Apa gimana kabarnya, Bro? Kita mau ngobrolin apa nih? Kita lagi di mana nih? Nah, ini kayaknya tempat ini kalau bagi penggemar MMA, Nah. MMA Indonesia khususnya ini kayaknya tempat ini familiar. Dan harusnya mereka tahu ya. Harusnya mereka tahu. Dan ini kita duduk di buat latihan nih, Bro. Latihan. Oh iya. Wih, Buatnya gede banget. iya. Lu angkat. Masih kuat nggak ya? Coba. Wah, masih kuat sama saya. Oke, Bro, kita sekarang lagi di Tiger Shark. MMA Fighter Gym. Iya, Ini terkaya kalau untuk Indonesia ini termasuk klub legendaris nih. legendaris dan paling bagus. Dan banyak menghasilkan fighter. Sangat. Terakhir siapa nih? Mas Zuli. Yang terakhir. Wow, one champion. Siapa ya? Lupa saya. Ya. Banyak, Mas Zuli juga pernah main Mas one Zuli, champion. ya, Iya. pasti. Ada di situ ada Adrian Mateis. Iya. Ada yang sempat main kelas berat tuh, ada Gus Verano. Vincent Majid sekarang juga bergabung di sini. Iya, bisa main di sini ya. Di sini juga untuk platform. Abang dah masih pengen main MMA? Udah enggak lah. Menjaga kesehatan aja ya. Menjaga kesehatan aja. Jadi hari ini kita ngobrol sama one of the best fighter Ini. in Indonesia, Bang Zuli Silawanto, yang kita mau kulik soal MMA. Mas Zuli, ayo Mas Zuli, kita ngobrol Mas Zuli. Halo. Salamnya harus begini nih fighter. Duduk. Ayo. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Tapi fisik masih terjaga banget Mas. Iya. Ya. Kita datang lagi latihan tadi ya. Iya, Ya bagaimanapun kita jangan kalah sama usia lah. Iya, Jangan benar. kalah sama muda gitu. Bener, tidak boleh kalah sama usia. Apalagi pelatih MMA gitu ya. Iya. Jadi kalau kita kalah sama yang muda-muda nanti siapa nemenin sparring nanti. Itu dia. Sparring kita kan berbagi pengalaman. Iya, benar Mas. Nah, ini kita mau apa ya? Mau mengkorek lah gimana akhirnya Mas Zuli ini, Bang Zuli ini sampai terjun ke MMA. Oke. Dan awalnya gimana? Sejarahnya. Sejarahnya loh. Breakdown aja dari pertama. Biar yang nonton ini tahu gitu. Bahwa Bahwa MMA Indonesia ini nggak tidak subur tiba-tiba jago. hadir. Nah, Gitu. ini Ada kita proses ceritanya. yang lamanya gitu. Ceritanya kita bicara sedikit sejarah MMA ya. Oh, harus Ya, Mas, Oke. harus. Oke, saya cerita sedikit tentang pertama kali saya menggeluti MMA. Ingat pertama kali itu stasiun televisi, kita sebut namanya aja ya. Oh iya dong. TPI waktu itu. TPI menayangkan program UFC dari seri 1 ya. Seri 1. Seri 1 tahun 93 apa? Iya, 93. Yang masih brutal ya. Iya, Masih bare knuckle ya. Bare knuckle, terus mempertemukan semua jago-jago bela diri Iya, gitu ya. semua aliran bela diri, Mas, ya. Iya. Dan saya pertama menonton tuh mungkin anda juga kan. Iya. Penasaran aja gitu. Kayaknya barulah namanya di Indonesia nonton gitu. Mungkin kalau di Brazil itu udah bukan hal Ya, lagi ya. mereka punya Di sejarah Jepang yang udah bukan hal baru. Tapi kalau di Indonesia kayaknya baru karena di kita tuh kan sangat fanatik dengan aliran bela diri ya. Nah, Masing-masing bela diri gitu. Merasa yang terhebat lah gitu. Iya. Kayaknya kalau mempertemukan ajang bela diri di satu tempat begitu kayaknya banyak yang ogah Masih dianggap tabu juga kali ya. dianggap tabu dan pastinya takut kalah. Aduh, nanti ini ada sedikit soal takut kalah itu. Oke. Nah, sekarang sejarah Mas Zuli Oke. masuk MMA dulu. Nah, di situ kita mulai nonton itu malam minggu ya. Malam minggu saya pantengin terus tuh. Pantengin tiap malam minggu, penasaran lihat, kayaknya seru juga. Seru dan gila lah menurut saya, gila gitu ya. Ini pertarungan gila-gilaan. Nah, mulai dari situ saya berpikir nih kayaknya kalau televisi ini menayangkan nih, kalau televisi sudah menayangkan berturut-turut, itu pasti satu saat bakal ada nih. Oke. Saya nunggu tuh. Mengadakan. Benar-benar saya udah yakin itu, saya nunggu. Nah, satu hari lihat pengumuman seleksi di pintu 2 Taman Mini. Taman Mini. Ingat ya. Nah, itu saya sempat mikir seminggu, ikut enggak gitu ya. Berani apa enggak? Ya. Tapi saya penasaran gitu, karena memang basic terakhir bela diri itu kan Jiu-Jitsu Kendo ya. Iya. Di sini. Jiu-Jitsu Kendo itu kan bela diri campuran juga. Iya. Jadi kita ada beberapa latihan juga, beberapa teknik bantingan, tapi lebih banyak teknik kayak bantingan judo gitu Iya. kan. Terus ada kuncian-kuncian dasar lah gitu. Iya. Terus pukul tendang pastinya gitu kan. Nah, di situ ada rasa penasaran juga, pengen nyoba gitu hasil latihan saya di sekitar itu bermanfaat nggak kira-kira di situ, karena kan saya udah lama nggak berkelahi di jalanan. Ya. Kali ya. Ada orang yang saya kan petarung jalanan, jadi nggak bisa dipakai di pertandingan. Terlalu sangar.
sakti lah. Ampun. Ada itu. Ya, Ada. jadi saya penasaran gitu, pengen nyoba, akhirnya ikutlah seleksi waktu itu. Seleksi dan masing-masing peserta kan harus punya klub ya. Oh iya, Kalau saya belum punya klub. Nah, terakhir di tempat saya ini itu klubnya tuh dulu tinju. Namanya Hiu Kencana. Hiu Kencana, Itu ya. yang membuat klub tinju tuh pelatih saya, Bapak Sarif Samsudi. Iya. Jadi kita dulu berlatih tinju di sini. Iya. Rencananya mau turun di kejuaraan sabuk emas. Iya. Gitu kan. Cuman belum sempat karena kita juga baru bukan ada MMA lah. Masuklah saya di situ. Iya. Berangkat sama siapa ya gitu kan. Hari Minggu nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya samperin teman saya gitu, anaknya teman kantor juga, dia bilang namanya Lik, Lik temenin gue dong, mana gitu kan, pokoknya ikut aja. Kan dia punya motor kan, saya belum punya motor, ya mau bonceng lah sampai sana. Masuk dia kaget, nih ngapain di sini? Udah duduk aja sini ya gitu. Nah mulailah seleksi kita itu, kan seleksi teknik Teknik dasar, wawancara. Teknik. Nah pas di teknik itu kan setiap orang harus menampilkan teknik bantingan dan kunciannya. Iya. Dan pukulan ya. Dan harus ada pasangan kan? Iya, iya. Saya lihat di situ sampai di sana, saya perhatikan itu ada banyak klub yang luar biasa, gila-gila. Terutama dari Satria, Iya. Gulat ya, Satria. Iya. Satria. Nah, saya ingat Gulat itu bantingannya buak suplek, das itu kaget lihat saya orang suka seperti itu kan. Langkah lah buat saya ngeliat. Kemudian ada teman-teman dari Bantarangi, Jiu-jitsu. Kemudian ada teman-teman judo, ya kan? Ada dari teman Muay Thai juga kan, berapa kan? Mesti gua Muay Thai waktu itu belum begitu booming ya. Tapi ada waktu itu. Salah 2002 satunya waktu itu ya. 2002. salah satunya Kimberly Tan juga kan. Iya. Oh, orang Filipina itu Iya, ya. itu kan Muay Thai. Muay Thai. Oh iya juga dari kickboxing Volan ya. Wah, Poland sempet ikut Iya. juga tuh, sempet ikut seleksi. Nah, di situ saya mulai kader nih, berarti bisa nggak saya ngikutin gitu ya? Orang ini luar biasa sekali tekniknya. Akhirnya saya tampil ke depan, tapi nggak punya pasangan. Pasangannya mana? Saya kan belum kenal semua nih. Iya. Mau manggil orang kan nggak enak. Iya. Akhirnya saya panggil teman, sini Lik. Dia ke situ cuma pakai kemeja dan jeansnya itu kan. Udah diam di sini, saya banting-banting lah. Udah dimanekin. Sampai akhirnya pulang saya menjadi juga. Dan setelah menjalani seleksi akhirnya lolos lah di situ dan kita mulai. Waktu itu kita mulai dari turnamen ya, ada 3 kelas ringan, Ringan, dan berat. Ya. Nah saya ikut turnamen, berhasil menang di penyisian pertama dan gagal di perebutan sabuk. Waktu itu saya Sampai ke final ya? Sampai final berapa kali final. bertanding? 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Waktu itu belum 1 malam, jadi masih Iya. setiap bulan. Itu akhirnya saya nggak berhasil ke final, kalah di final tidak apa-apa. Tapi di situ mulai rasa penasaran itu mulai dan inilah. Akhirnya mulai belajar demi Bisa belajar. Jadi saya rasa kayaknya kalau saya tidak belajar banyak, nggak bisa. Nggak bisa berbuat Akhirnya banyak juga. pelan-pelan belajar lah. Kan? Ya salah satu belajar dengan tim Gulat Ragunan. Saya juga. Tapi kita juga belajar ke sini. Belajar ke sini. Iya, saling tukar ilmu. Nah, itu hebatnya MMA kita ya. Kita itu nggak ada lagi batasan antara kamu cabang ini nggak ada. Iya, Jadi iya. kita semua masing-masing mindset yang terbuka gitu. Jadi kita saling terima kan. Kita datang didik- sini, betul. saya datang ke Gulat, Iya. diberi pengetahuan. Siapa penyantang kita beri pengetahuan. Jadi kita saling share gitu. Dan nggak ada yang merasa lebih satu dari yang lainnya gitu. Itu hebatnya MMA. Karena Karena dibikin rendah hati ya. Iya. Bukan rendah diri ya, rendah hati ya. Karena pada dasarnya MMA itu kan menuntut kita untuk bisa menguasai cabang-cabang bela diri yang lain. Iya. Siapapun yang tidak mau membuka hati dan membuka Iya. pikiran dan buka mata ya dia akan terkubur di situ kan. Yang mau berkembang pasti akan mau belajar. Iya, Nah, benar. dulu kita belajarnya begitu. Jadi kita datang ke teman-teman Iya, yang punya saling bertukar inilah. Nah, beda dengan belum ada kurikulum ya. Nah, kalau sekarang beda luar biasa Iya. ya. Mereka kurikulum sudah ada, camp sudah khusus sudah Iya. ada, pelatih yang khusus juga ada, Dan kan? belum ada medsos ya. Belum ada ada. media sosial. Jadi Baru email aja nggak ada orang ujuk-ujuk terkenal di YouTube ya. Nggak ada ya. Harus dibuktikan dulu ya. Iya. HP-nya masih langka gitu. Iya, HP aja baru masih monoponik gitu. poliponik Tapi gitu. disitulah saya melihat bahwa ternyata memang menjadi seorang bela diri itu seperti itu. Jadi kita memang harus terbuka, harus menerima kekurangan kita, terus harus Iya. memberikan kelebihan Iya. kita. Nah disitulah mulai saya tekuni MMA sampai sekarang lah, sampai sekarang. Dan total Mas Zuli itu udah ngalami berapa kali Mas rekor bertanding? Itu kan kalau kita ikuti itu Mas Zuli itu termasuk yang paling lama lah. Iya, Dari Paling 2002, lama. dari Banyak, 2002. Dari 2002 dan Terakhir 2019 Mas ya. Terakhir ya? 2019 di One Pride itu pertarungan terakhir saya memang sudah saya niatkan nih menjadi pertarungan terakhir saya gitu. jadi ya, bisa Banyak ya, dikatakan udah rekor bertandingnya udah banyak, saya juga nggak hafal. Nah waktu saya latihan sendiri itu kebetulan
Bapak Sarif Samsudin ngeliat ini tiap mantau saya ternyata Oh. tiap hari yang penting latihan gila-gila ngapain ditanya lah, kamu ngapain kok tiap hari latihan begini gitu kan. Tadinya saya nggak mau bilang, cuma akhirnya saya bilang aja saya mau ikut MMA Pak, TPI Fighting Championship. Wah dia kaget, yang di TPI itu ya, oh gila lo ya gitu-gitu. Saya udah daftar Pak, lulus, waduh lu cari mati lu. Terus akhirnya udah kalau gitu mulai besok saya yang pegang kamu. Nah kan kebetulan dia ini juga kan punya passion di situ juga, karena bela diri juga. Semenjak itulah Bapak Sarif megang saya latihan dan dia melatih saya memang luar biasa. Dia tuh bukan hanya sebagai pelatih, sebagai ayah, sebagai mentor lah. Ya. Terus kemudian di manajernya Pak Mulyanto yang juga luar biasa mensupport kita. Oh Pak Mul itu sangat passion juga loh, luar biasa passion. Iya. Makasih Pak Mul. Ya, kita harus terima kasih sama Pak Mul. Iya. Karena kita juga sering latihan Latihan di situ, iya. Untuk melengkapi teknik-teknik itu, terutama teknik ground, itu akhirnya kan ada pelatihan-pelatihan dari juara-juara dunia itu Iya, ya, iya. kan? Iya, Masih ingat Pancrase, kan? Ada yang dari Pancrase, ada dari Pride, Iya. juara dunia, dari Jepang lah maksudnya. Iya. Karena kita atletnya Waktu ke itu Jepang. kita masih lihatnya ke Jepang. Nah, di situ pelatih saya tuh mewajibkan saya ikut. Semua harus ikut. Jadi setiap pelatihan tuh ikut. Di situ kita belajar basic-basic grappling, ground seperti apa gitu kan. Nah, dari situ mulai dari basic itulah kita kembangkan. Awalnya secara otodidak gitu. Kita kembangkan dari basic-basic. punya semacam silabus sendiri ya. Iya. Bro ingat nggak waktu itu? Tahun 2003 apa 2002 itu ya? Jadi ada yang dibikin oleh TPI Oleh Fobi ya? di bawah Omi. Omi. Itu yang didatangkan tuh namanya fighternya Alexander Otsuka. Alexander Otsuka. Itu setelah yang itu ya, setelah Fobi ngadain ya? Saya lupa persisnya, cuma kemudian juga ada yang di bawah Fobi. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui waktu itu setelah TPI Fighting berjalan beberapa lama, kemudian muncul juga di TV sebelah, Iya. SCTI Iya. di bawah bendera Fobi, Federasi Olahraga Bela Diri Indonesia. Nah itu juga mendatangkan Mereka mendatangkan dari Pancrase Jepang, Eiji Kikuta dan sama Eiji Ishikawa. Dan pelatihan mereka sangat luar biasa. Dan Bagus, di situ saya melihat Mas Uli ini, beliau kan tadi bilang nggak punya basic, walaupun ada sedikit dari Kaido. Tapi dari situ kita bisa melihat ketika pelatihan itu selesai dia dilaksanakan, akhirnya panitia mengadakan semacam mini turnamen. Dan Mas Uli ini bisa mengalahkan 3 orang. Semuanya dengan kuncian gitu ya. Best of the best. Best of the best ya gitu kan. Ya. Dari situ mulainya Mas ya. Ya, Sampai sampai nah, berkembang lah di situ kita kembangkan. walaupun nggak punya sabuk Mas Uli ini. Ya. Jadi kata Royce Gracie sabuk itu hanya selembar kain yang Untuk melingkar di pinggang. Kimono Untuk mengamankan gi. kimono. Karena Gracie sendiri dia cuma mengenakan sabuk putih ya, Iya. karena dia nggak mau melengkapi sabuk ayahnya gitu ya. Iya. Nah itu maksud saya tuh kerendahan hati, determinasi, Iya. jadi kita saling ingin belajar, Konsistensi. konsistensi. Nah itu dan kemudian kita tidak segan untuk membuktikan ini loh, the pure of martial art. Ya. Jadi ketemunya semua cabang bela diri dalam form MMA. Iya. Nah makanya kalau ada sampai hari ini yang merasa bela dirinya paling bahaya dan tidak bisa dipertandingkan, Takut mencederai orang lain. takut mencederai orang lain, itu seperti apa ya, kita yang udah ngalami ya tahun MMA gitu ya. Tapi mungkin gini bro, waktu itu mungkin belum ada zamannya medsos. Jadi seperti zaman-zaman pendekar zaman dahulu, kalau seorang ingin diakui menjadi pendekar, dia harus mengalahkan yang terbaik. Iya. Sama ketika zaman seperti itu, seorang bisa diakui menjadi juara MMA di TV mana, di ajang manapun, tentu dia harus jadi juara. Royce Gracie ketika UFC pertama kita tahu semuanya orang nggak ada, tiba-tiba orang kaget, wah ini kok bisa Padahal badannya kurus dan gitu. karena apa? Semenjak toy gitu. Bruce Lee masuk ke industri Hollywood dulu sebelum era Bruce Lee gitu. Bruce Lee harus Bapo. Itu kalau fightingnya dalam film-film itu biasanya tinju, habis itu bulat-bulatan. Iya. Bruce Lee membawa revolusi yang sangat besar bagi fight di film-film. Dan itu kita sampai berapa dekade tertancap di ingatan kita bahwa fighting itu adalah seperti itu. Tiba-tiba ketika 93 Royce Gracie membalikkan semua keadaan, kita terkejut gitu. Kaget gitu. Wah, ini apa nih tiba-tiba kok ada gitu kan? Iya. Padahal kita nggak ada latihan nendang tabung gas loh. Nggak ada. Kalau saya pernah nendang tabung gas. Nggak sengaja.
ke tiang listrik kita aja. Gimana Mas kalau gini, kalau menurut saya nih ya, sebenarnya bela diri itu nggak ada bela diri yang terbaik. Sepakat. Itu kembali ke bagaimana kita mempelajarinya, menyikapi bela diri itu. Iya. Terus semua bela diri itu memang berbahayanya sama sih. Iya. Ya kan? Mau silat, mau apa tuh kalau kita pelajari betul-betul tuh tekniknya semua berbahaya. Iya. Karena bela diri itu cuma ada 3 teknik. Melumpuhkan, mematahkan, membunuh. Udah itu aja. Ya. Kalau dia nggak bisa membunuhkan, dia matahkan. Kalau membunuh udah 3. Semua teknik bela diri itu sama. Itu base apa? Ujung-ujungnya sama. Membunuh itu adalah pilihan terakhir, gitu kan? Pertama melumpuhkan. Kalau nggak bisa melumpuhkan, patahin, gitu kan? Artinya kayak kita kunci, udah kena dia nggak nyerah, terpaksa patahin. Yang kedua, yang ketiga baru membunuh. Itu terakhir, pilihan terakhir lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang bilang bela diri saya berbahaya nggak bisa dipakai di pertandingan, saya nggak begitu juga. Jadi jangan salah. Nah, akhirnya begini, sampai meremehkan atlet. Atlet MMA terutama ya. Atlet, mau atlet amatir atau atlet apa? Terutama MMA lah. Yang jangan dikata pro. Jadi seolah itu orang-orang yang hanya pengen cari uang. Jangan salah. Kan? Khusus di Indonesia, terutama ya Indonesia ya. Uang yang dihasilkan dari MMA itu nggak cukup untuk hidup. Kalau bisa dijadikan dari Indonesia. Anggaplah gini, anggaplah kita bukan bicara on play. Event MMA profesional di luar on play. Bayaran paling tinggi berapa? Paling 3 juta. Dengan persiapan sekian bulan. Nutrisi, kita bayar pelatih. Betul. Wah, segala macam lah. Itu sebenarnya nggak nutupin, apalagi begitu ban sehari-hari. Bahkan sekelas One Pride pun belum bisa buat itu penghasilan utama lah gitu. Tetap mereka harus jadi pekerja biasa, terus kemudian ada yang sambil melatih. Tetap mencari kehidupan. Jadi itu hanya ajang pembuktian gitu, Jadi orang ini punya punya naluri untuk ditantang. Ya sama lah kayak orang suka manjat tebing kan. Ya kan? Dia dari hobi aja manjat tebing, akhirnya bisa jadi profesional, udah dapat uang dari sponsor kan gitu. Sama dengan bela diri. Jadi dan jangan dikira juga, wah saya kan biasa bertarung jalanan. Jangan kira sekian petarung MMA yang banyak itu juga berasal dari orang-orang jalanan. Banyak. Bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia rata-rata petarung MMA itu adalah orang-orang yang tadinya suka berkelahi jalan. Hidupannya keras jalanan. Kita lihat Kimbo Slice. Di Indonesia juga banyak. Ada yang memang asalnya dari terminal, dari preman. Kita ingat dulu angkatan kita yang bapak preman satu siapa? Matthew Hardy. Itu orang jalanan gitu kan. Nah, jadi hidupnya keras tuh. Sekarang kan biasa bunuh orang gitu kan. Dr. Matthew Hardy. Jadi sebenarnya bukan itu alasannya. Jadi saya pikir, nah kalau ada orang beralasan begitu, gimana tuh Mas? Jadi atau Bro, gimana tuh? Bela diri gue paling berbahaya, bisa mematikan. Bahkan 2 orang gue bikin masuk rumah sakit. 8. Jadi kalau menurut saya begini, kadang statement seperti itu kadang diungkapkan untuk membuat kayak stigma gitu. Meracuni pikiran orang bahwa memang bela diri dia berbahaya. Karena dia nggak pernah nyatanya seperti apa kan, kenyataannya. Cuma bisa cerita, saya bisa bunuh orang jalanan dengan pukulan saya, tapi nggak pernah tahu. Nah, biasanya yang seperti itu, kalau ditantang pun ditandung di MMA atau di kejuaraan-kejuaraan lain itu nggak akan mau. Apalagi sampai dipublikasi. Kenapa? Seperti tadi lagi. Kenapa? Ketika kalah, misalnya, kalau dia menang, kalau dia kalah, itu akan membuat citanya jadi itu akan dijaga benar. Jadi subscribernya udah gila-gilaan kan. Dan saya wajar ya kalau misalnya saya gitu pamer-pamer kekuatan, pamer-pamer bela diri saya, kemudian ada netizen atau orang yang penasaran pengen tahu seefektif apa sih bela diri kamu tuh di jalanan, wajar saya pikir. Ya kan namanya kita udah upload udah kita blow up di tapi mestinya itu nggak perlu ditantang balik kan, biarkan saja. Itu saya, kalau menurut saya harusnya kita memamerkan bela diri kita di di media itu ada edukasinya. Kita harus mengedukasi. Saya juga punya channel YouTube yang mengajarkan pemula-pemula bagaimana berlatih gitu kan. Nah, ada beberapa teman-teman juga banyak yang edukasi cara memegang kerambi, pisau gitu kan. Itu fun-fun aja Mas. Fun-fun aja. Saling berbagi gitu. Karena dia berbagi, tidak meninggikan diri. Kalau meninggikan diri ya wajar lah kalau namanya orang juga merasa tertantang. Tapi gue curiga tuh yang dia merasa mengklaim bela dirinya paling berbahaya, kalau di tes standar atlet jebol tuh, lari 2,4 nggak kuat itu. Yang di basket aja kayaknya nggak kuat itu. Bertarung di jalanan dan di ring, misalnya, anggaplah MMA lah. MMA itu kan sebenarnya
representasi dari pertarungan jalanan. Iya. Apa ada memang itu kan ada pertarungan jalanan. Iya. Jadi sebenarnya bertanding di ring dan kita berkelahi di jalanan itu khususnya memang kita cemat. Sebenarnya sama, justru kalau saya bilang lebih berat di ring ya kalau 1 lawan 1. Iya. Kenapa? Kalau di jalanan kita kan menghadapi orang yang kita nggak tahu itu dia jago bela diri benar atau tidak. benar. Terus mereka juga nggak siap. Gitu kan. Nah kalau di ring ini kita menghadapi orang yang betul siap 100%. Iya, dua-duanya Secara siap, fisik, dua-duanya mental, siap. teknik itu luar biasa loh kan. Iya. Dan kita betul-betul berhadapan untuk berkelahi bener gitu. Iya. Jadi jangan dikira berkelahi di ring itu lebih mudah daripada lebih mudah daripada berkelahi jalanan. Salah sama sekali. 5 menit 1 round. Iya. Full fight, pukul, banting, tendang. Itu kalau nggak terlatih. Coba aja kalau Tapi nggak kan mati. masih ada YouTuber keren, ternama, terkenal yang merasa ya, ini ya, nggak tahu. yang merasa ya, yang merasa dia punya mainan paling berbahaya sejagat ya nggak? Itu dia. Pertanyaannya dia pernah nggak disuplex kan? Jalan pula gitu kan. Atau dia tiba-tiba kena hip throw-nya anak judo. Oh, saya ingat dulu tuh waktu Anthony Romulus Iya, ketemu pertandingan pertama ya, iya, ketemu taekwondo ya. Iya, si Vicky. Begitu di back kick, dia langsung ke belakang, suplex, bang, langsung blank. Dan untung di supleknya itu kena Kena tarik taring aja black out apalagi. Iya. Itu Ya. si Vicky-nya tuh ngaku waktu dia dilempar itu. Kan akhirnya Vicky latihan bareng sama Iya. kita. Itu pas dia dilempar itu dia udah gelap, udah blackout gitu. ya? Udah blackout Karena nggak terbiasa. Gitu. nggak terbiasa. Nah, ini kok tiba-tiba sadep-saknya ada yang bilang saya paling berbahaya, saya paling mematikan. Ngeri ya. Ngeri, semua itu berbahaya dan mematikan. Semua punya angle yang membahayakan dan mematikan. Semua bela diri. Makanya MMA itu diformulasikan untuk kita sama-sama jujur. Iya. Iya kan, sama-sama jujur. Iya. Gue Betul. orang gulat, gue nggak tahu gue tinju ya, gue belajar tinju. Iya. Gue nggak tahu tendangan teh ya, gue belajar sama anak silat. Dan satu gitu. lagi dalam pertandingan tuh kita kalau di jalanan ya kita mukul ya bila perlu sampai tewas gitu. Iya. Tapi kalau di pertandingan kan kita Ada rule of the game. Jadi kayak kita ngunci misalnya, saya ngambil kimura. Kalau begitu masuk, saya akan berusaha buat dia menyerah kan. Iya. Tadi kan ada 3 prinsip Iya. kan. Kita lumpuhkan. Kalau dia nggak lumpuh, sakitin sedikit sampai dia tap selesai. Iya. Tapi kalau di jalanan kan kita Wah, patahin. ada usaha. Jadi kalau di ring itu fighternya lebih counter lah, kita Iya. harus lebih ngotot. Karena aspeknya berbeda. Iya. Satu aspek to be kill Ah. kill or be kill. Ya. Satu pertandingan sportivitas, ya kan. Iya. Nah itu makanya, Ini kalau bisa ngalahin 8 orang, sumbernya dari mana? wah ngeri kali men. Berarti gua ntar kalau bisa aja ngaku, saya udah ngalahin 8 orang. Iya kalau lo ya kalau diurut misalkan lo punya rekor 8 kali bertanding dan lo menang terus ya bener lo ngalahin 8 orang. Karena gua pernah dikeroyok 8 orang gitu. Gua tinggal bilang aja, gua nggak perlu ceritain apa kronologisnya, karena mereka udah gua lumpuhin semua. Dan ilmu gua tuh terlalu berbahaya. Gitu. 8 orangnya siapa dulu, iya nggak? Anak TK gitu. Jadi begini, kalau ilmu kita tidak bisa dipakai di pertandingan, berarti ilmu kita juga tidak bisa dipakai buat melatih. Nah, gua Tidak proven. Tidak. Kalau gue Ya, sih jadi tidak gini, proven. prinsipnya gini, saya melatih, Ya. melatih fighter saya. Atau misalnya, Adrian Mates mau tanding, atau Iya. Ardi Lumi mau tanding, saya latih dia. Saya pasti akan sparingin dia, Nah, betul, ya kan? betul. Sparingin dia. Ya. Nah, kalau teknik saya sama sekali tidak bisa dipakai untuk pertandingan, tentunya dia pasti mati ketika sparring sama saya gitu. Iya. Tapi kan tidak begitu. Jadi kita bisa mengontrol gitu. Iya. Mengontrol sejauh mana teknik ini tidak membahayakan murid atau orang yang kita latih. Gitu. Jadi sebenarnya kembali ke kontrol aja, sebenarnya saya bilang tadi, bela diri itu dibuat memang sebagai salah satu senjata berbahaya. Berarti Mematikan paling tidak berarti ya. si Mbak ini udah paling Nah, super jadi luar paling biasa berbahaya ya. Ya kalau di jalanan ya pastilah kita cuman 2 jalan tuh. Dia yang jatuh kalau nggak kita atau kita yang jatuh itu aja. Jadi detik pertama adalah momennya gitu. Jadi siapa yang detik pertama menyerang duluan itu yang dapat momen. Nah kalau jalan emang begitu. Iya, misalkan gini. Tapi kalau di pertandingan detik pertama ya semua udah siap. Misalkan gini nih, tiba-tiba nih kita di jalan. Gue lah, misalkan tiba-tiba lagi bengong, jalan santai gitu, jalan pagi, tidak dalam kondisi ingin mencari musuh, tidak juga dalam kondisi ingin bersiap berkelahi, lagi jalan pagi santai olahraga. Terus tiba-tiba ada orang nyolong mukul kan juga pasti kena. Iya, iya. Gitu. Meskipun ya kita harus waspada kan. Siap-siapnya kita kalau kita nggak, sehebat-hebatnya kita kalau kita nggak siap. Kondisi siap, iya. Ya jadi ya seperti yang kemarin sempat dibahas sama Bang Rafa sama otomatisasi.
Nah, jadi Bang gerakan. Romulus, Bang Romulus. Jadi gerakan itu kan otomatis. Jadi kalau misalnya gini loh, kayak kita di jalanan tiba-tiba ada yang menyerang itu kalau kita terhati memang bukan refleks, otomatis dia kan. Ya, kita udah prek. Kayak ada apa serangan. Berarti Simba ini sebenarnya kelasnya kelas Olimpik ya. Beyond Olimpik. Beyond Olimpik ya. Orang harga bela diri Olimpiade tuh udah lewat aja sama dia ya. Enggak, gini, Mas Uli ini kan di samping melatih dan lama jadi atlet MMA juga kan beliau sering main film juga, Bro. Oh, iya. Sedikit-sedikit juga. Iya. Dan pasti koreografinya itu memang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat Simba ini kayaknya lebih cenderung ke koreografinya gitu. Keindahan gitu. Keindahannya gitu. Tapi tabung gas mah dihantam. Yang listrik juga gitu ya. Wah, ngeri apa semua dihantam. Memang ada latihan-latihan seperti itu yang memperkuat tulang krim, Iya. tulang badan gitu kan. Itu memang bela diri kan memang itu yang dilatih kan. Iya. Kita latihan pernafasan. Kalau disilat ada tangga dalam, memang arahnya ke sana gitu untuk memperkuat tubuh kita. Tetapi kembali ke ini reelsnya gitu. Jadi ketika kita menyerang benda mati dan menyerang dengan orang yang kondisi hidup tuh beda. Situasinya berbeda, akan berbeda gitu. Atau kita berhadapan sama orang yang terlatih dan tidak terlatih, apalagi dalam kondisi siap dan tidak siap itu juga beda ya. Jauh beda, sangat jauh berbeda gitu. Kalau kata Chung Li apa? Boloyeng bridge don't hit back. Aduh, nggak ada habisnya. Ya kita lihat saja lah petarung-petarung Muay Thai dari Thailand kayak apa sih kakinya kerasnya gitu kan. Oh gini Mas, saya mau nanya nih, Thailand ada nggak yang bikin video kayak gitu ya? Kalau aku men kali. Ditantangin di sana kali ya. Iya. Di sana, jadi bela diri di Thailand itu kayak Muay Thai lah umumnya itu kan semua sudah teruji. Iya, proven nih. Dan mereka dari PI itu udah main gitu. Iya. Jadi orang nggak perlu mempertanyakan lagi sejauh seperti apa sih Muay Thai itu. Orang udah teruji gitu ya. Jadi Wakau itu dia nggak perlu dia bikin video, walaupun ada video dia tentang batang pisang waktu itu. Ya itu juga dia nggak bermaksud untuk mempemainkan kan ya. Tapi emang udah terbukti. Dia udah raja di Lumpini di Stadion Kebanggaan orang Thailand itu. Jadi lu mau bilang Simba itu harus ngetes. Ya cuma kan takutnya yang Muay Thai ini si Wakau ini kalah sama dia. Karena saking membahayakannya, mematikannya gitu. Jadi gini, yang perlu teman-teman ketahui itu di waktu zaman kita TPI juga banyak loh, maksudnya teman-teman dari aliran tradisional yang mereka tuh nggak segan-segan terjun ke MMA. Iya waktu itu. Nah, dan mereka juga malah mau naik ring di mantra-mantranya juga. Ya, dan mereka sangat rendah hati dalam artian gini, mereka juga nggak merasa, oh terus kalau mereka menang mereka jumawa atau mereka kalah juga mereka biasa aja. Jadi iya betul. Sense-nya tuh sense of sportivitas. Ingat waktu itu petarung kelas berat yang sekali pukul lawannya. Oh iya. Mas Marceno. Padahal dia ketika itu dia udah berumur dia. Iya. Pendekar reok ya. Yang lawan juara judo. Baru round satu langsung terkena pukulannya, tapi baik sekali. Dan itu sportif aja. Di luar itu juga. Pertandingan selanjutnya Mas Warseno ini kalah sama teman kita, Romulus ya. Dia juga biasa aja. Dan kita jadi teman baik gitu. Jadi nggak perlu itu. Nggak perlu. Dan di waktu kita TPI fighting, waktu kita di duel juga ya, hobi itu kita tidak ada yang merasa paling superior. Semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Padahal banyak teman-teman kita dari tradisional itu ya. Tapi percaya nggak? Ujung-ujungnya semua akan kembali ke MMA. Oh iya, percaya banget. Ini kan, mungkin banyak orang tidak mengakui bahwa dia banyak meniru dari MMA, bagaimana MMA bertanding, untuk mengembangkan bela diri dia. Malu mengakui gitu. Iya. Gengsi lah. Tapi begitu kita perhatikan, kan mulai memberikan kuncian-kuncian. Leg lock, padahal dia sebelumnya nggak pernah tahu leg lock. Terus bantingan-bantingan yang tadinya di perguruan yang nggak ada bandingan, tapi kan bandingan. Tapi karena nggak mau belajar sama ahlinya, jadi akhirnya teknik itu kacau lah gitu. Banyak sekali loh sekarang. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa semua itu mereka ambil inisiatif dari MMA. Iya. Pada dasarnya semua orang tuh melihat MMA itu sebagai sebuah perkembangan. Perkembangan yang sangat. Cuman ada orang yang open mind, hatinya terbuka, oh iya itu belajar dari MMA saya pelajari. Ada juga yang pikirannya sempit banget, nyontek MMA, tapi nggak mau mengaku bahwa dia belajar dari MMA. Jadi sebenarnya MMA itu luar biasa ya. Semenjak MMA ada di Indonesia khususnya, sebenarnya saya lihat banyak itu perkembangan bela diri itu cukup luar biasa. Siapa yang dulu kenal sama Brazilian Jiu-Jitsu? Nggak ada. Kita nggak tahu. Nggak tahu namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi sekarang
tahu ternyata BJJ itu bisa dipakai di perkelahian kan. Siapa yang nggak mau berlatih tinju? Kalau dulu kita tinju tuh identik dengan mereka-mereka yang dunia gelap lah, kasar, keras. Tapi sekarang siapapun berlatih tinju kan? Iya, bahkan anak kedua jadi lifestyle ya. Kita muda berlatih tinju. Jadi sebenarnya ya itu tadi semua orang sebenarnya semua ya memperhatikan MMA dan belajar banyak dari MMA bahwa karena memang nyatanya MMA itu kan membuka mata ya dan perkelahian. Begitulah kita berkelahi di jalan. Cuma selama sebelum ada MMA kan kita berkelahi di jalan taunya begitu aja. Tapi sekarang ternyata banyak teknik yang bisa dipakai ya. Nah, mereka tuh mau belajar mengambil ilmu dari MMA itu tapi tidak mau terbuka, tidak mengakui itu dan tidak mau belajar atau begini. Kayaknya latihan bandingan bagus nih buat pengembangan perguruan kita. Ini latihan takedown, tapi tidak mau manggil orang yang jago takedown. Belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Lihat video. Jadi akhirnya ya begitu, tidak mau mengakui lah, itu tidak mau membuka. Total gitu sih. Jadi gimana Bang? Iya, benar seperti Mas Uli bilang tadi ya. Mungkin kita semua kenal siapa itu GSP siapa namanya? George St. Pierre. Dia seorang karateka Kyokushin ya. Karateka termasuk Mike Gregor juga karateka. Mike Gregor dia. Cuma khusus GSP ini dia dikenal sebagai one of the best takedown artist in MMA. Padahal bukan pegulat. Cuma dia belajarnya memang sama tim nasional gulat yang ada, dia langsung berlatih dengan itu. Artinya sangat luar biasa ya. Artinya kita jarang melihat takedown fighter yang berbasis gulat di UFC itu. Kadang-kadang ya mereka udah males main gulat juga kali, udah males takedown juga ya. Mainnya brawler pukul-pukulan. Cuma yang terbaik yang enak kita lihatnya takedown itu justru dari GSP sih. Yang tadi bukan pukulan. Ini kan sangat luar biasa begitu mereka mengapresiasi yang lain. Sebaliknya John Jones yang berbasis gulat sekarang malah kayak seorang petarung Muay Thai kan? Petarung Muay Thai itu dia semua lintas, semua bisa menyerap semua. Ini yang seperti Mas Uli bilang tadi, sungguh suatu yang luar biasa dari ini. Nggak ada yang mengklaim gua yang terbaik loh. Ada gitu kan. Dan kita sudah punya sejarah MMA jauh sebelum ada booming medsos ini, terus ada booming arena tertentu MMA. Kita udah pernah punya arena MMA. Memang sempat terhenti dan sekarang menunjukkan tren yang bagus, yang baik, ya mudah-mudahan. Jadi gini, MMA semakin kita kembali ke esensi MMA. MMA tuh mix martial art. Jadi bela diri yang dicampur-campurkan. Nah, ada juga kan teman-teman kita yang menciptakan bela diri baru gitu. Bela diri baru tuh. Nah, kalau mereka paham, mereka menciptakan bela diri dari berbagai aliran. Itu udah disebut MMA sebenarnya, ya kan? Jadi nggak bisa dipungkiri lah. Terus kalau anaknya sebenarnya hak lah, kalau memang mereka nggak mau bertanding, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuma jangan sampai terus meremehkan mereka yang mau bertanding. Apalagi sampai menganggap mereka bertanding hanya semata-mata karena uang. Bisa. Kalau mau cari duit ya kerja lah. Dan banyak loh petarung-petarung MMA tuh yang intelektualnya tinggi. Sarjana hukum kan? S2 kan? Saya juga sarjana kan? Banyak juga teman-teman kita. Jadi banyak loh. Rata-rata petarung MMA tuh berada dari level-level pendidikan juga yang cukup baik. Banyak. Gitu. Jadi jangan merendahkan petarung. Jangan anggap remeh petarung MMA. Bukan berarti dengan MMA terus dia bisa lari dari basic perguruan dia. Tidak, banyak juga yang mengangkat perguruan dia di dunia MMA. Wardi contohnya bisa mengangkat PSAT gitu kan. Terus kemudian contoh yang paling klasik lah, Royce Gracie. Karena Royce Gracie lah dia terangkat sampai ke seluruh dunia seperti sekarang gitu. Banyak lagi. Jangan-jangan Simba itu Lyoto Machida ya kan? Masih karate. Sotokan itu aliran sotokan loh. Sotokan ya. Jadi bukan berarti dengan MMA terus dia dianggap sebagai pengkhianat. Tidak. Mereka tidak sesempit itu saya kira ya. Karena memang apapun bela diri Anda pada saat Anda berkelahi jalanan ya itu akan banyak kepake. Jangan-jangan Simba itu juga kalau terjun ke MMA bisa mengangkat perguruannya lebih. Harusnya bisa. Karena pembuktian kan. Mematikan loh. Kalau saya malah cenderung tidak menyarankan orang seperti itu untuk langsung ke MMA Pro. Lebih baik dia di amatir cabang dia dulu. Silat. Atau mungkin di Muay Thai yang atau misalkan
Sansau, Sanda kan? Iya. Nah, Sandala yang lebih Apalagi mendekati. kalau kredonya kembali seperti itu, beda dari saya mematikan yang terlalu berbahaya bagi orang lain ya agak susah gitu. Udah bicara ego. Udah bicara Iya. ego. Bicara ego. Jadi begitulah teman-teman, sekelumit soal MMA dan dinamikanya. Ya. Akhirnya kita membahas banyak hal Banyak hal yang seputar MMA dan orang melihat MMA bagaimana, dan beberapa kalangan praktisi bela diri juga mempersepsikan MMA bagaimana. Inilah kita bahas hari ini. Nah, mudah-mudahan kita akan membahas lagi soal olahraga MMA dari sisi yang lain. Mungkin ini kan Ya. lebih ke aspek teknis ya, Teknis. Mungkin Tadi dan sejarah. ya sejarah. Oh iya, ini sejarah nih. mungkin kita akan banyak bahas dari view-view yang lain kali. Ya mungkin misalkan dari sisi kepelatihan olahraganya, Ya, gitu itu ya. harus penting. Nah, nanti mungkin kita akan undang narasumber yang kredibel untuk bicara sisi aspek kepelatihan olahraga di sektor MMA gitu. Atau mungkin seperti itu bisa kita kembangkan kesejahteraan anak atlet MMA sekarang mungkin bisa jadi Ya aspek bisnisnya mungkin Bisnis. ya. Ya. Bagaimana Jadi- supaya industri ini berjalan? Nah, benar. Dan sekarang memang MMA sudah mulai menjadi industri di Indonesia gitu kan. Kita lihat aja ketika One Pride bertanding, iklan-iklan itu kan banyak. Iya. Itu kan parameter yang sangat jelas. Iya. Itu ada rating, berarti ada rating, ada penonton. Gitu kan, itu aja paling Apakah gampang. itu linier dengan kesejahteraan fighter? Nah, itu nanti Itu yang akan kita kita kulik kulik sendiri. lagi. Kalau perlu nanti fighter itu bicara jujur aja. Iya. Ya kan, termasuk Mas Zuli yang udah pernah ngalamin. Oh iya, harus. Dari berbagai babakan MMA, mulai dari TP Fighting sampai One Pride kan gitu. Apakah bayarannya banyak berubah secara signifikan? Nanti kita kulik lagi nanti. Nah, Banyak. jadi hari ini pembicaraan cukup dalam, cukup luas, dan inilah yang bisa kami tampilkan, Dua Maut tampilkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa ingin tahu, mengobati rasa kerinduan. Teman-teman. Terutama yang belum pantang MMA ya. Iya. Dan Penggemar MMA tapi belum pantang. nah, Atau ya, penggemar MMA yang baru tahu MMA sejak zaman Habib versus McGregor. itu banyak, itu paling banyak gitu sekarang. ya. Nah, gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma ngobrol di forum-forum tertutup di media sosial soal MMA. Ini loh kita hadirkan. Kami ini bisa dikatakan apa ya? Alumni lah. Ya, pernah memulai Ya, jadi Oh, mantan bertarung juga ya? iya, pionir MMA. Pionir. Kalau mau cek satu-satu bisa. Ini mantan juara kelas berat Nah, di TP Utama. ini runner up kelas menengah dan turnamen, Mas Zuli ini paling sering ikut Paling turnamen. sering. Turnamen. Berapa kali ya? Wah. Terakhir aja nggak ikut Mas ya? Yang terakhir ikut juga. Yang Surabaya ikut. Surabaya ikut, Surabaya iya, ikut. iya. Yang semua turnamen saya ikut. Yang terakhir di Karena kan TPI juga ikut ya, Mas, ya? yang turnamen itu kan dipilih teman-teman terbaik. Iya, Jadi iya. saya masuk sana itu alhamdulillah berarti saya dianggap salah Terbaik, satu ya, terbaik, Jadi, ya. Dan pembuktian terbaiknya emang di ring. Ya. Di arena lah gitu. Bukan di medsos ya gitu. Iya, kalau di medsos ya muat-muat aja. Oke guys, Oke, guys. sementara gitu dari Dua Maut bersama Mas Zuli Silawanto sampai sampai ketemu lagi di pembicaraan kita yang lebih dahsyat. Ya, jangan lupa like, Share, share, and and subscribe. subscribe. Jangan kasih komen ya kalau di bawah kalau ada teman-teman. Saran, kritik, terserah. Ya, silakan. Mau sumpah serapah juga boleh. Yang di komen acaranya jangan perutnya. Oke guys, Oke, guys. sampai ketemu. Oke. Dua Maut. Woi. Woi.